Udah telan aja sendiri sampai di kita, hilang. Itu aja udah. Nggak usah diomongin juga, karena prinsipnya nanti di yaumal qiyamah kita ini semua antumus syuhada, kita ini jadi saksi di hadapan Allah nantinya. Saksi bagaimana? Dari perbuatan. Kan kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar syuhada 'alan nas. Kau umat yang terbaik karena kau juga ngajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan yang keji dan menjadi nah, kata-kata saksi itu sekarang zaman CCTV. Saksi per CCTV-nya manusia. Dosa orang nggak ngaku diambil CCTV dari Masjid Al Mubarak. Nih, lu lihat nih. Oh iya ya, itu ya. Itu CCTV manusia. Tapi CCTV Allah semua yang ada di sekitar ini. Tembok ini jadi saksi, apalagi kalau sudah diomongi ke orang lain. Ya, ada orang lain, makanya ketika dosa ngajak orang itu double dosanya nantinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayo sembunyikan kesalahan itu, jangan gampang membuka aib orang lain, ya. Jangan kata yang benar, yang salah aja udah tutupin aja dah bismillah. Karena kita nggak ada untungnya, ya buka aib orang lain, apalagi itu sesama muslim, ya sesama orang beriman. Naudzubillah min dzalik. Kalau terbuka aibnya, yang jelek ya kita bersama. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, wakil ma sunnatur rasul, apa sih sunnahnya para nabi? Qala, berkata siapa Ali, mudaratu bainan nas. Sunnahnya Rasul yang kedua adalah mudaratu bainan nas, solidaritas antar manusia. Kama qala ba'duhum, sebagaimana telah berkata siapa sebagian ulama, wadaruhum, bermula rumah mereka, madum tafidarihim, selama engkau ada di rumah mereka. Wa arduhum, dan bermula bumi mereka, madum tafi ardihim, selama engkau ada di bumi mereka. Dalam bahasa Indonesianya, di mana langit bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, sunnah yang kedua sunnah Rasul. Ini mohon maaf nih, suara kedengaran jelas nggak? Jelas ya? Karena saya dengar kayaknya kayak bergema gitu ya. Tapi kalau jelas ya alhamdulillah. Kata Nabi, kata Sayyidina Ali, sunnah Rasul itu mudaratu bainan nas, hidup yang penuh dengan solidaritas. Bahasa lain, solidaritas itu adalah tasamuh. Bahasa lain toleransi. Tuh, Rasul itu toleransi. Ya. Antar mana? Antar sesama muslim, apalagi antar sesama anak bangsa, apalagi dunia saja kita tetap harus ada toleransinya. Nggak boleh kita merasa paling hebat sendiri, paling menang sendiri. Naudzubillah min dzalik. Karena dalam maqalah Arab dikatakan daruhum madum tafidarihim wa arduhum madum tafi ardihim. Kalau kita ada di satu bumi atau di satu tempat, yang wilayah orang itu bagaimana, ikutin dulu. Jangan belon-belon udah disalahkan. Kita di kampung ini kebiasaannya maulid, ya ikut maulid. Jangan kayak orang sono masuk Indonesia nggak pakai maulid. Yang maulid dibilang bid'ah, dibilang kafir, dibilang kufarat. Wah, itu orang kan luar biasa itu. Dia nggak ngerti falsafah secara hidup bergotong royong, secara hidup bertepos seliro, ya. Artinya apa? Karena hukum Islam yang belum jelas haram atau halalnya, secara umum hukumnya adalah ibahah. Sekali lagi, hukum Islam yang belum jelas halal atau haramnya, secara umum dihukumi ibahah. Apa arti ibahah? Boleh. Tapi ketika hukum boleh itu kemudian ada ilat yang mengharamkan, barulah haram. Hukum boleh itu ada ilat yang menghalalkan, barulah halal. Tapi secara umum lihatnya urusannya urusan boleh dulu, ya. Misalnya kita nih nggak tahu asal narkoba ini,
atau barang ini narkoba apa bukan. Secara umum karena kita nggak tahu maka boleh kita make. Ternyata loh, saya kok pas make ini tahu-tahu puyeng pala saya. Nah, itu namanya ilat, Pak. Boleh awalnya, tapi setelah make puyeng, bahkan mual saya. Satu orang tanya, satu orang, iya sama saya. Kamu iya sama. Oh, berarti ini nggak boleh dipakai karena menimbulkan puyeng, menimbulkan mudorot. Maka jadilah hukumnya haram. Ya, asalnya boleh karena belum ada hukum yang menentukan kepastiannya. Nah baru, oh ternyata nggak ada masalah. Malah kita minum ini, make ini jadi senang, jadi tenang, jadi zaman. Oh malah halal. Nah gitu ya. Nah mudarat artinya bagaimana hidup penuh dengan solidaritas. Ya. Nah kita umat Islam khususnya di Indonesia ini dan wilayah kita, mari kita jaga solidaritas di antara kita, insya Allah. Jaga persatuan dan kesatuan. Ingat sekarang ini zaman fitnah. Ulama banyak menyebutkan, bahkan hadis Nabi mengatakan akhir zaman banyak fitnah di mana-mana. Ya, yang benar difitnah, yang salah difitnah. Ulama difitnah, kiai difitnah, habib difitnah. Artinya apa? Biar pada berantem di antara kita. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Jangan ya akhi ya. Mestinya padahal kalau bicara sesuatu yang sifatnya ukhuwah Islamiyah, kalau memang sudah ukhuwah Islamiyah itu semua, mau kamu organisasi apa, partai apa, kalau udah bicara Islam ya bersatu. Jangan malah partai ini, organisasi ini ngejelekin partai ini, ngejelekin organisasi ini, mendukung yang ini. Anda nggak solidaritas namanya, Anda nggak seposoliro namanya. Sementara Anda menyamakan partai dakwah atau organisasi dakwah, tapi nyerang organisasi dakwah lainnya. Bagaimana itu ceritanya? Naudzubillah min. Akhirnya apa? Musuh di seberang sana seneng dia tuh kan, dia aja berlawan sama dia tuh. Padahal Islam ini harus penuh dengan solidaritas ya, ya. Kita harus penuh kesatuan, kebersamaan itu. Kalau Islam tidak bersatu, terus terang saya secara pribadi begitu kecewa adanya gugur dari para teman-teman kita yang di EPI gara-gara mengawal Habib Rizik. Mudah-mudahan yang bunuh pada mati semuanya. Amin ya robbal. Wah katanya dia diserang. Loh itu kan menjadi simpang siur. Tapi Anda membunuh orang yang belum tentu salahnya, itu kejahatan. Apapun ceritanya, ya nggak bisa itu. Ya artinya kita doakan bareng-bareng. Inilah solidaritas kita sesama Muslim dan itu sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu sangat penuh dengan solidaritas, apalagi sesama Muslim ya akhi. Ya, ada tetangganya yang kita mungkin sering dengan sebuah cerita di mana ada orang buta, sombongnya luar biasa sama Nabi itu orang. Bentar-bentar mencaci maki, menghina Nabi, tapi Nabi dengan ikhlas tetap memberikan yang terbaik. Sampai pada akhirnya Nabi meninggal, orang itu baru tahu ternyata orang yang selama ini dia caci, dia maki itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak pernah menampakkan kekecewaannya. Artinya pribadi sang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau baru dihina dirinya, Nabi cuek. Kalau dirinya dihina, oh lu Muhammad, misalnya lu anak yatim, orang miskin, Nabi cuek, bodoh amat, lu ngomong apa, nggak ada apa-apa. Urusan pribadi nggak ada urusan. Tapi jangan coba-coba menghina agama, jangan coba-coba menghina Allah. Dia atau pribadinya begitu sangat menakutkan pada akhirnya. Nah, sekali lagi Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang penuh dengan solidaritas atau setia kawan atau dalam bahasa lain saling menjaga perasaan. Kayak kita di majelis ini, di masjid ini, mari kita saling menguatkan persatuan dan kesatuan kita. Mungkin di masjid ini ada beberapa organisasi, biarin banyak organisasi. Tapi ujungnya organisasi
bagaimana masjid ini tetap terjaga syiar dan dakwahnya. Ya, harus saling mendukung. Ya remajanya, ya orang tuanya, ibu-ibunya, anak-anaknya, dukung. Kita kalau udah bersatu, insya Allah kekuatan yang tidak bisa digoyah. Amin ya robbal alamin. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Kemudian wakila ma sunnatu auliyai, dikatakan apa sih sunnahnya para wali atau kekasih-kekasihnya Allah? Qala, berkata siapa Ali, ihtimalul adza anin nas. Sunnahnya para wali itu adalah selalu menghilangkan penyakit dan bala di antara manusia. Ini para wali ini selalu ngedoanya buat kemaslahatan umat. Wali itu kalau doa bukan buat pribadi tapi buat umat. Ya, maka di setiap tempat itu sebenarnya ada wali-wali Allah, cuman kita nggak tahu aja itu. Itu wali Allah itu masya Allah ikhlasnya luar biasa. Dia doa bukan buat diri sendiri tapi buat umat, buat orang di sekitarnya. Ini yang mahal ya akhi. Nah, para wali yang ada dan sunnahnya begitu baik, selalu bikin baik di antara kita, maka mudah-mudahan kita juga punya sifat dan tabiatnya para wali insya Allah. Nah, 3 pokok ini, Allah, Rasul, wali, satu aja kita ambil, kita mulia dunia dan akhirat. Satu aja kita pakai, caranya kita mulia dunia dan akhirat. Di dalam Al-Maidah ayat 33 Allah berfirman, innamal ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an tuqattila aydiyahum wa arjuluhum min khilaf. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan dia melakukan di atas bumi dengan kerusakan, at-tuqattila, hendaklah dia dibunuh. Seorang sahibu tafsir di dalam keterangannya dalam hal ini kitab Tafsir Munir, siapa sih Rasul? Kalau Allah udah jelas, Allah udah jelas pencipta jagat yang tidak akan pernah terwakili. Tapi Rasul, dia ada waktu dan masanya. Saat hidup dia memang Rasul dan Nabi Allah. Tapi ketika meninggal nggak ada lagi. Tapi ketidakadaan para Rasul dilanjutkan dengan para wali-wali. Maka para ustadz, para kiai, para habaib sesungguhnya masuk kategori auliyaur Rasul, para pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, innama jazaa'ul ladina yuharibunallahu wa rasuluh au yas'au fil ardi fasadan an tuqattila aydiyahum. Sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan dia bikin kerusakan di atas bumi, hendaklah dia dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya. Pertanyaannya, Allah mutlak disembah, diminta. Maka yang tidak minta sama Allah hukumnya adalah kafir. Rasul, ya syariatnya kita pakai, dakwahnya kita jalanin, tapi orangnya manusia biasa yang umurnya ada keterbatasan. Umur Nabi kurang lebih 63 tahun. Itu di antara umur-umur Nabi termasuk yang rendah, walaupun Nabi Isa lebih rendah, ya. Artinya umur yang memang ada batasnya. Lalu bagaimana syariat ini tetap terjaga? Maka Nabi pernah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka disebutlah dalam tafsir auliyaur rasul, para pengganti Rasul. Siapa dia? Para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz. Mereka itu masuk kategori auliyaur rasul. Nah, berarti siapa saja orang yang merendahkan
melecehkan, menghina, apalagi ingin membunuh para ulama, sama dia membunuh Nabi. Naudzubillah min. Demi Allah, darahnya para syuhada, demi Allah, darahnya orang-orang yang suci, yang niat berdakwah, kalau dia sampai meninggal dunia atas upaya jahat orang lain, maka darahnya ini adalah racun yang berbisa. Racun berbisa ya akhi. Kalau racun berbisa, maka siapa yang membunuhnya, maka pembunuhnya sama juga telah melemparkan racun ke dirinya sendiri. Dia bakal mati, pasti bakal mati secara menderita pada akhirnya. Naudzubillah min. Tuh, hati-hati tuh. Mungkin dengan arogansi politik, dengan arogansi kekuasaan, dia tutupi siapa pembunuhnya. Jangan pernah lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kau membunuh orang-orang yang tidak kau bunuh orang yang bersalah, kau bunuh yang tidak punya senjata, maka sesungguhnya kau sedang melemparkan racun ke dalam dirimu sendiri. Bayangkan, kalau racun ya lihat aja nanti. Matinya kadang-kadang matinya pelan, tapi pasti lebih menyakitkan. Betul apa betul? Lebih menyakitkan ya. Naudzubillah. Karena tadi itu wali itu punya kebiasaan ingin menghindarkan bala dan musibah, ihtimalul ada, karena wali itu sesungguhnya kepanjang tanganan dari para nabi. Dia di dalam bahasa tafsir dikatakan auliyaur rasul, penggantinya para rasul. Nah, di Indonesia ini siapa pengganti para rasul? Ya para kiai, ya para habaib, ya para ajengan, ya para ustadz. Hati-hati, jagain mereka, jagain mereka, bela mereka, jaga dan bela. Ini aulia loh. Alhamdulillah, kita bentar lagi mau ziarah ke makam para wali yang ada di Jawa. Alhamdulillah. Tapi sesungguhnya bukan sekedar ziarahnya ya, bukan sekedar menziarahi makam para wali itu, tidak. Tapi bisakah kita mengamalkan sejarahnya para wali, kebiasaannya para wali, yaitu ihtimalul ada'anin nas, menghilangkan bala, menghilangkan musibah, menghilangkan penyakit di antara manusia. Artinya dakwah yang benar, memberikan nasihat yang benar. Kalau ada maksiat dicegah, karena itu prinsipnya para wali. Tidak sekedar kita datang, apalagi datang ke makam wali ternyata doanya salah, bukan minta sama Allah, mintanya sama wali. Musyrik nggak kira-kira? Musyrik itu, hati-hati itu. Datang ke wali, dia bilang mahabbah sama wali, bukan minta sama Allah, tapi minta sama wali. Mbah wali, pripun mbah wali, utangku kata, bojoku mau rabi maneh lah, pripun ceritanya, betul nggak? Minta sama wali, salah itu. Yang terbaik adalah ayo lakukan kebiasaan para wali, menghilangkan musibah, dalam artian doa, dalam artian berbuat yang terbaik biar umat ini selamat, insya. Maka dalam rangka menyelamatkan umat, segala bentuk maksiat kita cegah, kita halangi, supaya apa? Jangan ada bala, maksudnya begitu aja ya.